Yang kedua pemirsa, tentu ya sekali lagi tadi harapan kita adalah pertama yang paling penting tentu konsepnya dulu ya. Kalau tadi disebut ingin melahirkan seperti Ibnu Sina, seperti Ibnu Rushd gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya. Nah, itu tentu kita sudah punya konsep. Nah, saya punya apa namanya karena saya kuliah di ISTAK gitu ya. Meskipun waktu itu Profesor Syekh Naqib Alatas yang menjadi apa namanya ketua komisi ya waktu konferensi Islam internasional pertama di Kota Mekah, yang kemudian beliau dikenal sebagai pelopor Islamisasi ilmu pengetahuan, ya itu telah konsep-konsepnya telah diterapkan di ISTEC ya, International Institute of Islamic Thought and Civilization. Ya, jadi meskipun waktu saya kuliah tahun 2003 Profesor Naqib Alatas sudah tidak di situ lagi, tapi saya masih merasakan terutama dari kualitas ya, semangatnya, ruhnya. Ya, ruh waktu itu yang dibangun oleh Profesor Naqib Alatas adalah ruh bagaimana kita menjadi muslim itu harus menjadi yang terbaik. Beliau bangun kampus dengan arsitek yang sangat indah, yang mengalahkan keindahannya mengalahkan berbagai kampus di dunia barat ya. Kemudian yang kedua, beliau bangun kualitas perpustakaannya. Ya, buku-buku yang apa namanya disediakan di situ merupakan buku-buku kelas dunia. Sehingga peneliti ya, para profesor dari berbagai dunia kalau mau meneliti tentang berbagai hal pemikiran Islam dan kontemporer itu cukup datang di situ ya, manuskrip yang sangat mahal ya. Saya pernah melihat misalnya Quran terjemah bahasa Latin ya, itu yang ada ada catatan dari Martin Luther ya, itu di dunia ini kopinya tidak banyak, dan di ISTEC itu ada di situ satu kopinya yang nilainya ketika itu konon katanya sekitar satu buku itu 50 juta rupiah satu buku ya. Saya pernah melihat manuskrip Al-Biruni ya tentang ilmu falak, itu tipis sekali ya, itu hanya ini masih manuskrip, manu itu kan tangan ya, skriptum itu tulisan, jadi maksudnya manuskrip itu naskah-naskah masih tulisan tangan ya, itu harganya konon katanya satu buku itu sekitar 15 juta. Dan banyak yang lain yang perpustakaannya, jurnal misalnya di ISTAK itu saya nggak tahu yang sekarang ya, ketika itu awal tahun 2000-an ya, jurnal misalnya di ISTAK itu ketika itu jumlahnya 125 jurnal. Kualitas perpustakaannya harus menunjukkan itu ya. Jadi memang kualitasnya itu dia bertaraf internasional karena kualitas ya, karena kualitasnya itu kualitas internasional ya. Kemudian ya tentu kan pendidikannya akan berkualitas internasional, atau dalam arti kualitasnya hebat lah gitu ya, kalau ya memang muridnya bermutu ya. Yang kedua ya harus dosennya ya, di situ misalnya Profesor Naqib Alatas mengumpulkan ya pakar-pakar ilmu pengetahuan dari berbagai dunia ya, bahkan beberapa orientalis yang terkenal beliau undang di situ, misalnya Profesor Hans Daiber ya, ahli filsafat internasional dari Jerman ya, itu diminta mengajar di situ ya. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya Profesor Paul Letting dari Belanda juga ya, ada dulu Profesor Sami Hamarneh dalam bidang kedokteran Islam ya, ada tokoh arsitektur Islam. Jadi memang beliau sangat serius ya untuk menghimpun ini. Nah, saya hanya menceritakan bahwa yang pernah saya alami, yang pernah saya lihat ya, itu kampus yang bertaraf internasional ya. Jadi mahasiswanya pun dari berbagai belahan dunia internasional ya. Di situ kita bisa berkumpul ya. Dan asyiknya misalnya saya mengambil mata kuliah tentang bagaimana membaca teks ya, manuskrip metafisika Melayu ya, reading in Malay metaphysical literature ya. Kita membahas misalnya kitabnya Syekh Nuruddin Araniri ya, di Aceh abad ke-17 kan, beliau menulis kitab Hujjatus Shadiq Lidaf'iz Zindiq ya, itu kitab
tulisan Arab Melayu. Nah, enaknya di situ ya, kita bersama satu kelas itu ada dari Turki ya, dari beberapa negara yang lain gitu ya. Nah, saya merasa bersyukur sekali waktu itu karena dari kecil belajar dulu di sekolah Arab ya, madrasah diniyah itu belajar huruf Arab Melayu ya. Kemudian waktu di pesantren juga hampir tiap hari membaca kitab-kitab berbahasa huruf Arab Melayu, terjemah huruf Arab Melayu, sehingga menjadi sangat familiar ya. Dan saya menjadi bersyukur betul dan mendoakan guru-guru saya yang telah mengajar pada waktu kecil itu, luar biasa semangat dan keikhlasannya itu. Nah pemirsa, itu jadi kalau kita mau nanti ya kampus bertaraf internasional ini ya tentunya dosen-dosen yang mengajar itu memiliki kualitas yang sangat hebat ya. Dan yang ketiga ya tentu corak pemikiran ya. Saya berharap bahwa di kampus ini ya itu tentu tidak dikembangkan ya model-model pendidikan model-model pendidikan dan keilmuan yang justru bertentangan dengan semangat Islam, karena kita sudah pakai nama Islam ya, kita bilang ini Universitas Islam Internasional Indonesia. Nah kalau sudah pakai nama Islam, tanggung jawab kita berat ya, karena yang namanya Islam itu tentu tradisi keislaman dan keilmuan kita ya. Kita belajar ilmu-ilmu keislaman itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah, untuk membentuk akhlak yang mulia, bukan sekedar untuk wacana, untuk diskusi ya, bukan sekedar itu, karena ilmu yang paling penting diimani dan diamalkan. Nah jangan sampai kemudian justru kita mengadopsi metode orientalis ya, metode orientalis yang metode itu berangkat dari keraguan ya, berakhir dengan keraguan. Jadi belajar agama lama-lama tinggi-tinggi tarafnya lokal ya, nasional, regional, internasional ya, atau tingkatnya alam semesta atau antar planet kalau perlu gitu ya, bukan hanya universal. Tapi kalau keilmuan itu diajarkan bukan untuk membentuk ya keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, itu tidak ada manfaatnya. Bahkan itu akan menjauhkan ya seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat dihindari oleh para ulama kita dulu. Itu harapan kita pemirsa. Tapi sekali lagi kita berharap betul-betul ya yang memegang amanah pendirian kampus ini betul-betul menjalankan amanah dengan baik, karena kesempatan ini kesempatan yang sangat baik bagi kita umat Islam di Indonesia untuk menjadi contoh ke depan. Demikian pemirsa, kita lanjutkan teropong media nanti pada pembahasan topik-topik yang lain.